Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat, Ibu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buku ketuanya mana? Clarissa, Bu. Absennya di mana hari ini? Ada 2 orang yang tidak hadir, Bu. Dengan keterangan apa? Sakit, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan. Baiklah, sebelum kita masuk ke definisi gerak lurus beraturan, kita amati gambar ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar apa? Mobil, Bu. Mobil dengan apa? Rona, Bu. Rona sedang menyetir. Rona. Baiklah. Nah, di sini kan di sini Rona sedang belajar menyetir mobil di jalanan yang lurus panjang. Jadi, tempatnya sepi dari area ramah. Dari mobil-mobil lain. Oke, nah di sini Rona menggunakan kecepatan konstan. Jadi, pada saat Rona belajar menyetir mobil ini kan Rona kan masih pemula nih, jadi dia masih belajarnya itu masih takut. Jadi Rona menggunakan kecepatan 10 km per jam. Jadi artinya di sini Rona menggunakan kecepatan yang sangat lambat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai Rona yang sedang belajar menyetir mobil ini, nah, di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan dalam menjalankan kendaraan. Di sini ada yang namanya kecepatan normal dan kecepatan rendah dan juga kecepatan tinggi. Pada saat kecepatan normal itu dimulai dari 60 sampai 8 km per jam. Nah, untuk kecepatan rendah itu di bawah 60 km per jam. Dan kecepatan tinggi itu di atas 80 km per jam. Jadi, kebayang gak sih Rona tadi yang sedang menyetir mobil itu menggunakan kecepatan 10 km per jam. Artinya Rona berada di kecepatan paling rendah. Jadi Rona ini sangat lambat pas dalam menyetir mobilnya itu Rona di kecepatan yang paling rendah. Nah, artinya saat Rona mengendarai mobil tadi, dia menggunakan kecepatan konstan itu, mobil tersebut bergerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, ada yang bisa menyimpulkan dari ilustrasi ini, ada yang bisa menyimpulkan apa arti dari gerak lurus beraturan itu? Lili maju. Sebentar ya, Bu. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya sifatnya GLB, gerak benda dengan kecepatan konstan, maka di sini tetap atau tidak berubah, Bu. Makasih Lili, benar ya yang dikatakan Lili. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda atau partikel dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau diartikan percepatannya itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk ciri-ciri gerak lurus beraturan itu boleh dibacakan oleh Penny. Baik, untuk ciri-ciri gerak lurus beraturan, di mana pertama itu ada berada di sebuah lintasan
konstan atau tetap, dan percepatannya itu sama dengan 0. Nah, dari pengertian dan ciri-cirinya itu kita dapatkan rumus. Di sini rumusnya ada dua. Jika kita menggunakan yang pertama ini V sama dengan delta X per delta T, atau kita menggunakan V sama dengan S per T. Nah, dengan V itu adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon, delta X, dan S itu adalah perpindahan atau jarak tempuh, dan delta T atau T itu adalah perubahan waktu. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah jika jarak tempuh dan waktu tempuh dapat dihitung dari mengurangi waktu atau posisi akhir dengan waktu dikurangi posisi awalnya. Nah, kita menggunakan rumus yang awal tadi, V sama dengan delta X per delta T, yang mana delta X di sini X akhirnya itu dikurang dengan X awal, dan T-nya itu dikurangi dengan 0. Baiklah, sekarang kita masuk ke grafik gerak lurus beraturan. Dari rumus yang sudah kita pelajari tadi bahwa ada 3 macam grafik gerak lurus yang bisa terbentuk. Yang pertama itu adalah grafik posisi terhadap waktu. Yang kedua itu adalah grafik percepatan terhadap waktu. Yang ketiga, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi di sini ada 2 foto. Dengan foto siapa yang di sini? Kak Risa. Nah, jadi Kak Ivan di sini sudah penasaran nih, bagaimana sih bentuk grafik dari gerak lurus beraturan ini? Mungkin di sini pada gambar ini kan Kak Risa mungkin sudah tahu kali ya, makanya Kak Risa tuh bilang kayak gitu. Nah, grafik yang pertama itu ada posisi terhadap waktu, yang mana pada grafik ini bahwa garisnya itu X0 itu sejajar dengan X, T, di mana X itu adalah posisi dan T itu sama dengan waktu. Nah, pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa seiring yang berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak itu akan berubah. Nah, grafik yang kedua adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Bisa dilihat di sini pada gambar ini bahwa garisnya itu lurus horizontal. Itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan ini konstan atau tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk grafik yang ketiga boleh saudari Risa untuk menjelaskannya ke depan. Baiklah, untuk grafik percepatan waktu itu untuk grafik percepatan waktu garisnya lurus horizontal di A sama dengan 0 saja karena tidak ada percepatan dalam GLB. Makasih Risa. Ya, Bu. Benar ya yang dikatakan saudari Risa bahwa untuk grafik percepatan terhadap waktu ini garisnya itu horizontal di A. Artinya garisnya itu tidak ada percepatan sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah mobil yang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang merupakan jalan lurus dengan kecepatan tetap 60 meter per sekon. Tentukan jarak kota A ke kota B jika perjalanan dilakukan dengan 10 menit dalam 10 menit. Yang B, tentukan lama perjalanan dari tol ke kota B jika tol berjarak 3 km dari kota A. Nah, boleh bisa ada yang mengerjakan? Di sini ada papan tulisnya. Boleh Ara maju ke depan untuk mengerjakan ini?
100 menit dan didapatkan hasil dari jaraknya itu adalah 3.600 meter. Dan untuk lama perjalanan dari tol ke kota B itu, jika tolnya berjarak 3 km dari kota A, didapatkan waktunya itu adalah 550 skor. Ada yang sama dengan jawaban Arab? Oke, baiklah. Nah, setelah berakhirnya contoh soal ini, kita sudah menjawab dan sudah ada temannya yang sudah menjawab juga bahwa pertemuan kita kali ini berakhirlah pertemuan kita kali ini. Nah, di sini Ibu akan menunjuk salah satu kalian untuk menyimpulkan apa itu gerak lurus beraturan. Nah, kepada saudari Uur dimohon ke depan untuk menjelaskan kesimpulan. Oke, baiklah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pembelajaran pada hari ini, yang mana gerak lurus beraturan itu adalah suatu benda sebagai gerak suatu benda atau partikel dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan yang dapat diartikan kecepatannya dengan 0. Terus dia memiliki ciri-ciri berada di sebuah lintasan lurus, kecepatan benda konstan atau tetap, kecepatan dengan 0, atau bisa ditulis dengan A sama dengan 0. Nah, rumusnya itu V sama dengan delta X per delta T, atau bisa juga V sama dengan S per T. Sekian, terima kasih. Kasih Soput. Ya, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita tidak ada tugas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang